diuji. Kita percaya nggak kepada Tuhan, kepada janji-janjinya yang luar biasa? Percaya nggak bahwa Dia itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan? Percaya nggak bahwa Dia itu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan? Percaya nggak Dia itu Jehovah Shalom yang bisa mendamaikan mungkin relationship yang hancur, yang terjadi hubungan suami istri di dalam rumah tanggamu? Can we believe that? Can we have faith? Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kita berbicara dengan satu tema, melanjutkan tema bulanan kita mengenai the fire and the altar. Minggu yang pertama, Pastor Herman sudah berbicara mengenai bagaimana sebenarnya the fire itu bisa reveal our attachment. Satu cerita, satu kisah mengenai Abraham dan Lot, dan menggambarkan bagaimana kadang-kadang walaupun kita orang percaya, kalau tidak kita hati-hati, attachment kita bisa kepada hal-hal yang duniawi, bukan pada apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar mengenai Mother's Day dari Pastor Andi, dan hari ini saya akan berbicara mengenai the fire that reveals our worries. Kalau berbicara mengenai kecemasan, kekhawatiran, itu selalu akan berhubungan dengan our mental state. Bagaimana cara berpikir kita. Bagaimana cara kita melihat suatu situasi, dan itu berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, in the future. Belum terjadi, tapi kita merasakannya sekarang, betul? Khawatir, kita takut mungkin akan ada potensi masalah yang akan terjadi di masa depan. Dan hal ini tidak 100% buruk, tetapi kalau kita tidak mengawasinya dengan baik, ini malah akan mengendorkan iman kita. Karena yang namanya iman dengan kekhawatiran atau ketakutan itu beda-beda tipis. Iman itu percaya hal-hal yang Tuhan rancangkan, hal-hal yang baik akan terjadi. Ketakutan, worries juga percaya, sama-sama berpercaya. Tapi percaya hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan. So hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan bagaimana sebenarnya itu semua diawali dengan memang background kita. Setiap kita itu adalah hasil yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Ada seorang bapak Yahudi ini, dia itu mau mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Dia mau mengajarkan mengenai trust. Jadi dia bilang sama anaknya yang masih kecil, sekitar 5 tahun, suruh balik ke sana, lalu bilang, anakku, engkau jatuhkan badanmu, papa ada di belakangmu. Jadi anaknya kan udah pede aja, dia jatuhin badan, bapaknya pegang. Kamu memang bisa percaya sama bapakmu. Sekarang coba kamu naik lebih tinggi lagi, katanya, ada tangga. Sekarang jatuhkan badanmu ke belakang. Jadi anaknya berani, jatuhkan badannya. Itu kan tanpa ngelihat ya. Kamu bisa percaya kepada bapakmu. Lalu suruh naik lagi satu anak tangga lebih tinggi lagi. Lalu bapaknya suruh loncat. Sekarang gak usah ngadep belakang deh kalau kamu tahu. Ngadep depan aja katanya. Lalu bapaknya bilang, papa ada di sini. Jadi anaknya pede kan. Lompat aja dari anak. Tiba-tiba bapaknya minggir gitu. Anaknya jatuh. Buk gitu. Nangis kan anaknya masih 5 tahun. Oh papa jahat, papa jahat. Enggak, papa baik katanya. Papa lagi mau mengajarkan sesuatu kepadamu. Ngajarin apa papa? Dia sakit gitu. Never trust anyone. Katanya. Jangan pernah percaya kepada siapapun dan percaya hanya kepada Tuhan. So, setiap dari kita mungkin punya masa lalu. Di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, how we raise up. Bagaimana pengalaman kita dengan orang tua. Oleh sebab itu saya dan Grace juga sangat terbeban untuk mengajarkan di dalam family legacy, di dalam grow. Kita lagi berjalan bersama-sama dengan beberapa pasangan untuk bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang menanamkan pola-pola yang baik untuk anak-anak kita juga.
So hari ini kita akan melihat kalau ada pola-pola yang buruk yang terjadi. Ya khususnya ini pola-pola yang berhubungan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Dan itu akan sebenarnya membawa masa depan kita itu menjadi seperti apa. Anda pernah perhatikan kalau orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ngomongnya negatif terus. Tapi ada orang yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Sehingga kita senang kalau dekat orang-orang yang demikian. Tapi kalau orang-orang yang ngomongnya negatif, rasanya kita mendingan jauh-jauh gitu ya. Ada virus sepertinya. So hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau ada tekanan, ada fire yang datang dalam kehidupan kita. Sebenarnya kadang-kadang itu juga bisa membersihkan apa yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupan kita. God's fire does not expose our worries to shame us, but to restore our trust to Him. Kadang-kala ada tekanan, ada kejadian-kejadian yang terjadi, yang kemudian mungkin akhirnya memunculkan kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi itu sebenarnya menjadi pelajaran supaya kita bisa kembali beriman kepada Tuhan. Kita akan kembali kepada kisah Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-20, dan di Kejadian 20 ini terjadi sebenarnya setelah Abraham melakukan hal yang luar biasa, ketika dia bisa menyelamatkan keponakannya Lot, setelah dia melewati peristiwa Sodom dan Gomora. Dan akhirnya di Kejadian pasal yang ke-20 ada hal yang terjadi di mana pola khawatirnya Abraham ini terulang kembali. Dia sudah melewati masa-masa yang luar biasa, tapi ada pola khawatir yang terulang kembali. So, poin pertama yang saya mau bagikan adalah the pattern that we cannot see. Ada pola-pola di dalam kehidupan kita yang kita nggak sadari, sebenarnya ini sedang diproses. Makanya itu kan tadi kita kalau ini kan saya dibenarkan. Lalu poin keduanya apa? Saya diubahkan. Kita sedang mengalami perubahan. Ada progres, ada kemajuan. Dan ada pola yang tidak kita sadari yang hanya bisa dibereskan atau akan menjadi baik ketika kita mengalami yang namanya fire. Ketika kita mengalami apa yang namanya tekanan. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Sebenarnya ini konteksnya semua nanti kalau Anda bisa baca lengkap Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Dikatakan ayat 1 di sini, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal sebagai orang asing di Gerar. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, perhatikan ini, dia saudaraku. Karena ini nggak sebenarnya bohong sih ya, memang benar saudaranya. Tapi sebenarnya juga istrinya. Tapi ini membuat Abimelek raja Gerar akhirnya menyuruh mengambil Sarah. Dan apa yang terjadi di sini? Ada pola lama yang terulang kembali. Kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-12, pada waktu itu Abraham pergi ke Mesir. Dan dia juga bilang di sana bahwa Sarah itu saudaranya. Kemudian ada pola juga di Kejadian pasal 16, ketika janji tentang keturunan terasa lama, Abraham rasanya mendingan aku yang kontrol deh. Bersama-sama dengan Sarah tentunya, mencoba membuat jalan sendiri melalui Hagar. So ada pola-pola kesalahan yang terjadi di masa lampau yang masih bisa terjadi. Dan pola khawatir yang sama dengan bentuk yang berbeda ini sebenarnya bisa membawa kita kepada suatu pelajaran yang kita mau pelajari sama-sama pagi hari ini. Kedewasaan rohani nggak otomatis, lamanya Anda menjadi orang Kristen itu nggak otomatis membuat kita itu kebal terhadap dalam tanda kutip nih ya pola lama. Kadang-kadang kan suka sedih ya melihat ini nggak cuma orang Kristen, bahkan pendeta, hamba Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada diri saya ini nggak kebal untuk melakukan satu kesalahan. Saya tahu ada tantangan, dalam tantangan ada kedagingan yang dikatakan selalu daging ini lemah. Sehingga saya harus waspada. Saya harus, maka itu seperti Roma 12 katakan to renew our mind, untuk memperbaharui pikiran kita, budi kita. Kalau enggak, kita bisa terjebak kembali
kepada bentuk yang lama. Kalau nggak disadari, di dalam musim-musim yang berbeda itu bisa muncul kembali. Lompat sedikit, Kejadian 20 ayat 11, Abraham berkata demikian. Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi Abraham sepertinya memang punya alasan untuk mislead Abimelek. Ini Abimelek nggak takut Tuhan, lebih baik aku bilang Sarah ini saudaraku. Padahal pola itu sudah dalam tanda kutip ditegur ya, sudah diingatkan, itu salah, kamu nggak boleh lewat ke situ. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, masih bisa dibelokkan dan dijaga. Dan kalau kita melihat sebenarnya apa yang Abraham lakukan ya kelihatannya make sense. Iya, kalau enggak ya dibunuh, mati. Terrepot dong gitu. Nah, perhatikan di ayat 11 ini kan aku pikir. Berapa di antara kita sering kalau lagi ada masalah langsung mikirnya aku dulu pikir. Sebelum tanya kepada firman Tuhan, apa sih yang firman Tuhan katakan? I think it's better to do it this way. Ini ada masalah dalam keuangan kita, lebih baik kita langsung coba cari pinjaman di bank. Aku pikir, bisa benar nggak? Bisa benar, tapi bisa salah juga bisa salah. Tanpa menyempatkan mungkin waktu berdoa tanya Tuhan. Aku pikir sih dia cocok lah buat aku. Kira-kira jadi pasangan hidupku. Gitu ya, aku pikir lebih baik aku pindah kerja. Aku pikir aku lebih baik mulai bisnis ini. Tadi ada pelajaran ya, senang sekali tadi Jebong kasih kesaksian. Aku pikir ini waktu yang bagus lah, lihat temen-temennya pasar saham gitu ya, taruh 100 juta, besok bisa jadi 200 juta gitu ya. Saham X lah yang gak usah disebut gitu. Misal tanpa disadari ternyata pasar sahamnya crash. Apa yang terjadi? Aku pikir. Tapi lewat semua itu Tuhan tetap bekerja, kasih karunia Tuhan tetap menolong. Amin. So berapa dari kita kadang-kadang suka bilang aku pikir. Waduh, yang lain agak berat tangannya atau malu gitu ya. Aku pikir kalau aku jujur aku akan rugi. Aku pikir kalau aku ikutin yang ini, waduh aku akan begitu. Nah macam-macam lah yang terjadi. So hari ini kita belajar kadang-kadang karena ketakutan, kekhawatiran kita, suara itu jauh lebih keras daripada janji-janji firman Tuhan. Worry often begins when our assumptions become louder than God's promises. Yang kedengeran itu apa? Ketakutan kita jauh lebih kenceng suaranya. Tuhan gimana ya tentang masa depan perusahaanku? Tuhan gimana ya masa depan anak-anakku? Suara itu sering timbul, apalagi saya dan Grace, kami punya 4 anak. Sama Pastor Andi sama Bu Steny gitu ya. Punya 4 anak, 1 anak aja udah khawatir, 4 anak khawatirnya kali 4 gitu ya. Memang sih dulu percaya banyak anak banyak rezeki, betul ya. Tapi ternyata banyak anak banyak pikiran juga, banyak kekhawatirannya juga. Tapi setiap kali saya khawatir, saya belajar bilang, Tuhan, lebih dari saya bisa menyayangi anak-anak saya, Engkau Bapa yang lebih menyayangi mereka. Engkau Bapa yang sayang sama mereka. Engkau Bapa yang tahu masa depan mereka. Dan saya selalu bilang itu sama anak-anak saya, more than I can love you, God the Father loves you more. Sekalian disclaimer sih gitu ya, biar nggak tegang. Tapi itu yang terjadi. Worry often begins when our assumption become louder than God's promise. Jangan sampai kita seperti Abraham pada waktu itu, dia langsung ketakutan dulu. Yang dia bilang ya,
Aku pikir di Gerar ini nggak ada takut akan Allah. Dia pikir, dia takut duluan. Dan setiap kali saya berdoa juga, kalau kita khawatir, kita takut, selalu kita bawa kepada Tuhan. Karena pemulihan dimulai bukan waktu kita terlihat kuat. Yang namanya pemulihan, perubahan gitu kan, saya diubahkan. Justru waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita khawatir, masa-masa di mana kita takut. Dan kemudian kita jujur, Tuhan, aku ini khawatir Tuhan. Tapi aku percaya, ketika aku datang kepadamu, ketika aku mengikuti firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah the providence we cannot stop. Dan ini luar biasa ya, ada penyediaan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa hentikan. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa. Kejadian 20 ayat 6 sampai 7. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi ini kepada Abimelek. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus waktu dia mau ngambil Sarah. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, dan ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tantangannya luar biasa bagi Abimelek. Kalau dia nggak lakukan itu, firman Tuhan kepada dia, kamu pasti mati. Nah, siapa yang berani? Abimelek akhirnya jelas memanggil Abraham dan kemudian mengembalikan Sarah. Perhatikan sekarang cara Tuhan bekerja. Pada saat itu sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi sekaligus. Pada saat itu Tuhan gak sekedar menyadarkan Abraham akan kesalahannya dan juga akan asumsinya yang salah, tapi dia melindungi Sarah juga untuk tidak diambil Abimelek, dan juga mencegah Abimelek untuk berbuat dosa. Dan kemudian ini yang penting, yang akan terjadi pada saat itu adalah janji yang luar biasa. Janji untuk keturunan dari Abraham, yaitu anaknya Ishak, dan kemudian Yakub, dan kemudian orang Israel. Itu adalah penetapan janji Tuhan, covenant, yang Tuhan sudah, ikatan perjanjian yang sudah Tuhan lakukan dengan Abraham. Bayangkan ya, ini a bit wild imagination. Kalau tiba-tiba akhirnya keburu si Abimelek ini ya berhubunganlah dengan Sarah. Apa yang terjadi? Ntar kalau punya anak, ini anaknya siapa? Anaknya Abraham, anaknya Abimelek. Akan bingung, but God protected. Tuhan yang menjaga bahwa ini gak boleh terjadi. Bahwa ada janji Tuhan yang harus terjadi lewat kehidupan Abraham, dan kemudian Ishak dan Yakub dan seterusnya. So, ketika ada tantangan, ketika ada api itu, sebenarnya dalam kehidupan kita mungkin macam-macam pada saat ini api yang sedang kita alami. Tetapi setiap api, setiap tantangan itu harusnya membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Semakin percaya kepada Tuhan. Di dalam kisah Abraham ini Tuhan menunjukkan bahwa kelemahan Abraham itu tidak lebih kuat daripada kesetiaan Tuhan. Kegagalan Abraham nggak sanggup membatalkan janji Tuhan. Nah, saya mengatakan ini bukan akhirnya kita hidupnya sembarangan, bukan itu ya. Bukan akhirnya kita bilang, ya gue nggak apa-apa lah, nanti Tuhan juga tolong. Bukan begitu. Poin saya, ketika kita mengalami tantangan, kegagalan, kekhawatiran, kita bisa berjalan dan memutuskan mungkin apa yang harus kita putuskan di pekerjaan kita, di usaha kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan hidup kita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Bukan sengaja, gua sengaja berdosa. Ya bukan begitu. Bukan begitu cara berpikirnya. Hari ini saya mau supaya kalau ada tekanan yang kemudian membuat kita mungkin akhirnya terlihat kelemahan kita.
terlihat kekurangan kita. Ini harusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Pola ketakutan, kekhawatiran dari Abraham itu nggak sanggup menghentikan rencana Allah. Justru di situ Abraham bisa melihat bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Dan setiap apa yang menjadi api, tekanan, panas itu seharusnya membawa kita bukan kepada ketakutan yang lebih lagi, tetapi kepada iman. Yang percaya katakan amin. Yakobus pernah mengatakan ini, saudara-saudaraku, Yakobus 1 nih ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi jatuh. Mana ada orang sih rencana gue mau jatuh gitu, nggak ada kan? Yang tadi anak tadi aja jatuh, sebenarnya pikirnya karena bapaknya pegang. Tapi engkau misalnya jatuh bangkrut, jatuh karena tadi pekerjaan tiba-tiba 10 menit habis lu 9 tahun kerja dengan setia. Saya tahu Jebong itu kerjanya terbalik karena perusahaannya di Amerika. Kalau kita lagi tidur dia lagi kerja. Gitu. Itu sebabnya lagi itu dia masih sempat main golf bareng-bareng gitu karena udah nggak kerja, jam kerjanya terbalik. Tapi ketika engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, Yakobus bilang gitu, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, consider it joy. Emang gampang sukacita kalau kehilangan pekerjaannya? Enggak, tapi disuruh apa? Anggaplah, suruh anggap. Kalau kau lagi masalah apapun, anggap aja, aku bersukacita. Walaupun aku baru kehilangan pekerjaan. Aku bersukacita. Walaupun aku baru kehilangan pacar gitu misalnya. Aku bersukacita. Walau aku baru kehilangan uang dan sebagainya. Aku bersukacita. Kalau dokter lagi vonis aku dengan satu penyakit yang gak bisa sembuh. Nah, pastor kok bisa bersukacita? Bersukacitanya tuh bukan karena sakitnya, karena bangkrutnya. Bersukacitanya, saya terusin ya, anggap suatu kebahagiaan jika engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena engkau tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Yang diuji apa? Iman kita. Diuji, kita percaya nggak kepada Tuhan, kepada janji-janjinya yang luar biasa? Percaya nggak bahwa dia itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan? Percaya nggak bahwa dia itu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan? Percaya nggak dia itu Jehovah Shalom yang bisa mendamaikan mungkin relationship yang hancur, yang terjadi hubungan suami istri di dalam rumah tanggamu? Can we believe that? Can we have faith? Ujian terhadap iman kita yang akan menghasilkan ketekunan. Di situ kita berdoa. Kadang-kadang kalau nggak ada masalah, ya gitu orang Kristen nggak ada masalah, aman-aman nggak berdoa. Maka itu kemarin disuruh apa? Pause and pray. Berdoa. By the way, ini momen-momen kalau gereja Pentekostal, biasanya ini momen 10 hari ya, menunggu pencurahan Roh Kudus. Kita nggak melakukan demikian, tapi kita mengingat. Murid-murid Tuhan pada waktu itu menunggu. Karena Yesus bilang, kamu tunggu aja. And you will be filled by the Holy Spirit. Nah, momen-momen tadi menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Akan ada buah-buahnya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara bisa melihat bahwa kehidupanmu akan menghasilkan buah. Dan kalau berbicara buah, biasanya saya juga teringat buah roh. Ada nggak kasih? Ada nggak tadi sukacita? Ada nggak kesabaran? Ada nggak kemurahan hati? Biasanya mungkin kita nggak sabar, ya dilatih di sini supaya jadi lebih sabar. Kita nggak murah hati, belajar untuk jadi murah hati. Penguasaan diri. Dan biarlah buah-buah roh ini juga semakin muncul di dalam kehidupan kita. Fire lead us to trust Him more. Karena menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap setia di tengah kelemahan kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah
lawan kita. Ketika Tuhan mungkin menyingkapkan atau mengingatkan ada kekurangan, ada kelemahan, justru jangan cari dari dia. Kadang-kadang ada orang Kristen, orang percaya, ketika salah, kemudian dia merasa ada tuduhan yang luar biasa sehingga dia bilang, udahlah pastor, aku udah nggak pelayanan, aku istirahat. Memang kadang-kadang ada mungkin mesti istirahat ya, maka itu ngobrol lah sama pastor. Tapi kadang-kadang ada hal yang sangat sederhana dan saya lihat, kenapa mudah putus asa sekali. Ini bukan dosa yang gimana, cuma mungkin salah ngambil keputusan. Ya tadi salah ngambil keputusan, akhirnya perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Saya bilang jangan langsung mundur dulu. Berdoa, tanya Tuhan, benar enggak? Jangan langsung ketakutan, kekhawatiran itu yang membuat Anda akhirnya mengambil keputusan. Kalau Allah di pihak kita, siapa sih yang akan melawan kita? Kekhawatiran seringkali berkata, aku harus ngatur semuanya, aku harus kendalikan semuanya. Tapi kepercayaan tetap memegang kita. Bahkan ketika mungkin kita nggak sanggup memegang semuanya. Karena kita tahu Tuhan yang memegang kehidupan kita. Salah satu yang saya temukan membantu saya ketika saya mungkin lagi menghadapi yang tadi ya, kekhawatiran, ketakutan. Ini adalah yang ketiga sebenarnya yang saya mau bagikan. Yaitu prayer or praise that can break that cycle. Doa dan pujian yang sebenarnya bisa membawa kita untuk kembali kepada iman, kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, yang namanya siklus ketakutan, kekhawatiran itu akan muter terus. Saudara, saya mengatakan ini bukan artinya saya juga udah nggak ngelewatin ini, nggak pernah ngalamin kekhawatiran. Enggak, saudara. Kekhawatiran itu terus ada. Kekhawatiran itu terus ada. Waktu Daud dikejar-kejar Saul, apa yang terjadi? Dia stres, saudara. Sampai kayak gimana? Pengen kayak orang gila. Tapi waktu itu dia bilang, dia ngarang Mazmur yang terindah juga gitu ya. Kecaplah dan lihatlah. Sampai dibikin lagunya ya. Kecaplah dan lihatlah. Gimana? Betapa baiknya Tuhan itu. Terus rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nah itu bayangin ya, itu kita kan nyanyinya enak. Kalau Anda baca Mazmur itu cerita lagi Daud pura-pura gila di depan Abimelek, lagi dikejar-kejar Saul, yang sampai ngiler-ngiler gitu, benar-benar kayak orang gila. Tapi dia bisa ngarang Mazmur yang begitu indah. Saudara akan melewati momen-momen dalam kehidupan kita ketika fire itu datang. Justru itu bisa menjadi momen-momen yang indah, yang luar biasa. Kejadian 20, 14-17. Waktu itu Abimelek mengambil kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham dan mengembalikan Sarah istrinya kepadanya. Perhatikan saudara ya. Ini Abraham sebenarnya udah salah kan. Tapi kesetiaan Tuhan, firman Tuhan itu gak bisa dibatalkan. Malah Abraham diberkati luar biasa. Abimelek berkata, negeriku terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Dengan demikian engkau dibenarkan di hadapan semua orang. Perhatikan ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan dalam doanya saya percaya dia juga bilang, Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. All my life
You have been faithful. Kira-kira gitulah ya mungkin ya versi sekarang. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness of God. Jadi Abraham doa, Tuhan terima kasih nih aku ngaco aja engkau tetap jaga pegang aku. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Karena sebelumnya tuh mereka mandul semua, nggak bisa aja. Tiba-tiba ada momen itu rumah sakit bersalin kosong di Gerar. Biasanya kan tiap hari ada yang lahirin, dokter sama suster bingung gitu. Bilang ke kepala rumah sakit, what happened? Gitu ya. Sebenarnya nggak gitu juga lah ya, kan 9 bulan udah ini. Tapi nggak ada lagi yang hamil. Mungkin tes pack aja gitu ya. Tes packnya bener nggak gitu sih? Tes kok nggak ada yang hamil, nggak ada yang hamil. Tapi pada saat itu kemudian Tuhan memberkati, menyembuhkan Abimelek. Dan Abraham dapat berkat yang luar biasa. So, kalau Anda lagi mengalami kekhawatiran, ketakutan, pagi hari ini kita mau patahkan sama-sama, amin. Ketika hati kita bertumbuh akan kekaguman kita kepada Tuhan. Kadang kita terlalu banyak khawatir karena kita nggak bisa ngelihat bahwa kita itu punya Tuhan yang besar. Kita ngelihatnya apa? Masalah kita yang besar, sakit penyakit kita yang besar, hutang kita yang besar. Kita nggak bisa ngelihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lihat kiri kanan, kasih tos lalu katakan, bro, sis, kita punya Tuhan yang besar. Wah, kurang mantep nih gitu ya. Mesti pakai tekanan suara yang kencang juga, bro, sis gitu ya. Atau sayangku kalau suami istri, kasih tos, kita punya Tuhan yang besar. Are you ready? Oke, bro, sis, kita punya Tuhan yang besar. We have a great and awesome God. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. So jangan lupa. So we can break that familiar pattern. Pola-pola yang lama itu kita bisa patahkan. Pakai firman sebagai pemimpin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi untuk mengalahkan kekhawatiran kita perlu memang iman sehingga percaya kita itu kepada hal-hal yang benar. Berhenti jadikan kekhawatiran itu penasehat kita. Suara itu kalau muncul kita balasnya dengan suara-suara kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga yang muncul bukan kekhawatiran lagi, tetapi adalah iman. Dan ini penting. Saya mau katakan, saya merasakan pagi hari ini ada beberapa dari antara kita lagi mau membuat keputusan-keputusan penting. Bisa itu soal pasangan hidup, bisa itu soal bisnis, bisa itu soal pekerjaan yang baru, tawaran pekerjaan baru, bisa itu soal pelayanan, hal-hal yang harus diputuskan. Dan saya juga ada hal-hal yang saya harus putuskan. Dan saya mau katakan hal ini, kalau perlu catat nih ya. Make your decision, karena ini nggak ada di slide. Make your decision out of faith, not out of fear. Saya ulang lagi ya, make your decision, apapun yang lagi engkau mau buat, putuskan. Pagi hari ini saya mau katakan, engkau yang menyaksikan juga secara online, make your decisions out of faith, not out of fear. Apapun itu, whatever it is. Karena ketika kita mau patahkan pola-pola ketakutan, kekhawatiran kita harus selalu ingat untuk bangun kebiasaan yang baru. Bangun kebiasaan yang baru. Gimana bangunnya? Ya ini, praise and prayer. Sehingga kita akan bertumbuh dan semakin kagum akan Tuhan kita. Dan Tuhan tetap setia, Dia gak pernah tinggalkan kita. Ketika kita memuji, menyembah, memuliakan. Saya minta Pastor Jos ya, dia udah langsung tepat sekali gitu. Dia udah tahu timingnya yang tepat untuk maju.
Karena boleh tepuk tangan lah buat Pastor Jos. Seorang yang sangat sensitif terhadap kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, we adore Him, it breaks what anxiety builds. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, itu akan menghancurkan apa yang kekhawatiran mencoba bangun di pikiran kita. Yang percaya katakan amin. So pagi hari ini kita punya waktu untuk kita menyembah Tuhan lagi. Kita punya waktu untuk mengingatkan kepada diri kita melalui pujian penyembahan kita bahwa God is greater than what we fear. Tuhan itu jauh lebih besar dari yang kita takutkan. Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Dia itu mampu, dia itu berdaulat, dan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan melepaskan kita. Itu sebabnya kita mau datang. Tadi di doa pagi, Sister Leni udah mengatakan, yuk kita datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Nya untuk memperoleh apa? Pertolongan, rahmatnya Dia yang gak akan terlambat, tapi pertolongannya itu akan tepat pada waktunya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya belum selesai, tapi hampir sih selesai gitu ya. Saya mau lompat ke slide yang terakhir lah. Ini ayat yang sangat memberkati saya juga ketika saya lagi ngadepin tantangan. Sebelum kita menyembah Tuhan ya. Ini dikatakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mungkin ayatnya sering Anda dengar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya kasih satu terjemahan bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Indonesia ada yang kurang pas. Karena bahasa Indonesia bilang tidak mengalami datangnya panas terik. Padahal aslinya bukan begitu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, dia bilang and will not fear when heat comes. Jadi yang namanya api, yang namanya panas itu pasti datang. Pasti datang, bukan nggak ngalamin panas terik. Kita akan ngalami apa yang namanya fire. Kita akan mengalami apa yang namanya tekanan. Kita akan mengalami apa yang namanya kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan. It's real. Tetapi kita nggak harus berserah, nggak harus jadikan kekhawatiran itu menjadi penasehat kita. Amin. Kita jadikan apa? Iman kita. Kita jadikan firman Tuhan menjadi penasehat kita. Because all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Yes, oh God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love You know, for your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. I love your voice. You have led me through the fire
close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, we sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I will sing Of the goodness of God. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Untuk setiap firman yang boleh kami terima, untuk pelajaran yang boleh kami dapatkan lewat kehidupan Abraham. Di dalam kelemahan, di dalam kekhawatirannya, Engkau tetap bekerja. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, di tengah kekhawatiran, ketakutan yang mungkin umat-Mu hadapi saat ini. Baik itu dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam relationship, hubungan, di dalam pelayanan, apapun itu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah pembimbing utama kami bukan kekhawatiran itu, tetapi adalah firman-Mu, adalah iman, adalah prayer kami, doa kami, percaya kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Sehingga ketika kami membuat keputusan demi keputusan Tuhan, dalam minggu ini, dalam hari-hari ke depan, kami mengambil keputusan berdasarkan iman, bukan berdasarkan ketakutan kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke dalam setiap lumbung-lumbung kehidupan kita. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang Engkau usahakan, pekerjaanmu, usahamu, studimu, keluargamu akan dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dan kekudusan. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai engkau untuk hidup di dalam iman, mengatasi segala ketakutanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin, amin. Have a great Sunday, have a great fellowship dengan iCare Anda masing-masing. God bless you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.